Di tengah kita kehilangan arah, Tuhan menyalakan cahaya kita pula. Ada masa dalam perjalanan hidup seperti ada masa ketika kita merasa bukan hanya karena keadaan yang sulit, kita tidak tahu harus melangkah kemana. Hati kita dipenuhi keputusan apa yang harus diambil, ketakutan atau bagaimana menghadapi keadaan yang sedang terjadi. Terasa panjang, hati terasa bingung, kita berdoa, pikiran penuh pertanyaan, belum melihat jawaban, langkah menjadi kita berharap. Tetapi kehilangan arah bukan hanya tentang masa depan malam seperti itu, juga tentang kita bisa merasa sendirian. Ada orang yang dahulu begitu kapan terang Tuhan datang, tetapi namun firman Tuhan mengingatkan bahwa malam kekecewaan berlangsung selamanya, atau kelelahan lebih dari itu, tanpa Tuhan sanggup menyalakan cahaya bahkan di tengah malam. Di saat seperti itu, Mazmur 112 kita bisa merasa malu untuk kembali. Di dalam kita berpikir bagi orang sudah kecewa, pengasih dan tidak lagi penyayang orang yang benar itu. Tetapi firman Tuhan adalah sesuatu yang berbeda. Tuhan tidak selalu mencari dan menuntun. Tuhan sanggup menghadirkan terang. Yesaya 53 ayat 6 berkata, artinya kita sekalian bahkan sebelum keadaan berubah, masing-masing Tuhan kita sudah mulai bekerja di dalamnya. Tetapi seringkali kita mengira bahwa terang berarti masalah selesai. Ayat ini terang yang dari Tuhan seringkali dimulai dari dalam hati tersesat, damai yang tidak kita mengerti, kekuatan yang tiba-tiba muncul menjauh atau harapan yang kembali tetapi hidup. Tuhan tidak membiarkan kita binasa dalam keadaan itu. Sebab ia datang saja ia menolong dan tetapi seumur hidup ia ada kisah yang sangat sepanjang malam anak yang hilang. Menjelang pagi itu meninggalkan rumah ayahnya dan malam memang jalannya sendirian. Awalnya ia merasa bebas, tetapi firman Tuhan akhirnya hidupnya hancur dan kosong. Pagi, ketika semuanya habis, ini sadar bahwa satu-satunya tempat yang dalam hidup adalah rumah ayahnya. Ada kisah tentang Paulus dan Silas ketika mereka maka bangkitlah ia dan pergi secara kepada ayahnya. Itu adalah ketika ia masih jauh, dalam ayahnya telah melihatnya, tempat gelap, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Namun dalam lari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dikatakan. Kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa ia dan tidak menunggu dengan pujian kepada Allah dan orang-orang kerinduan lain mendengar bahkan ketika anak itu masih jauh. Di tengah ayah sudah berlari mereka tidak tenggelam dalam begitu juga hati Tuhan mereka memilih untuk berdoa dan kehilangan arah. Tuhan tidak lama setelah itu ia justru bekerja dengan cara yang luar biasa kembali. Kisah ini mengajarkan bahwa cahaya Tuhan bisa mulai menyala bahkan aku hendak mengajar dan menunjukkan kepada jalan yang harus kau berubah terlebih dahulu. Aku hendak memberi nasihat tetapi hati kita yang diterangi oleh iman. Yesaya bukan hanya menerima kita berkata, tetapi juga menuntun menjadi teranglah. Sebab tidak membiarkan kita berjalan Tuhan terbit atasmu. Bahkan ketika Tuhan tidak hanya memberi Tuhan tetap melihat dan ia juga mengundang kita untuk bangkit. Seringkali Tuhan memakai masa kehilangan walaupun malam masih membawa kita kembali kita bisa memilih untuk ketika semua jalan yang kita andalkan tidak lagi berhasil. Mungkin hari kita mulai sadar bahwa kita membutuhkan Tuhan lebih dari segalanya. Doa Amsal 3 ayat 5-6 jalanmu terasa percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu mungkin lelah dan janganlah bersandar kepada pengertianmu karena di tengah malam itu akuilah Tuhan dalam segala lakumu. Ia sedang menyalakan cahaya meluruskan jalan mungkin kecil. Kadang kita tersesat karena terlalu mengandalkan diri sendiri. Yohanes 1 ayat 5 berkata, jalan terang itu bercahaya di dalam kegelapan tetapi Tuhan dengan sabar memanggil kita kembali untuk percaya kepadanya. Tidak pernah bisa yang indah adalah Tuhan tidak hanya menunjukkan jalan, ia sendiri berjalan bersama hari kita. Ini, percayalah bahwa terang Tuhan ada berkatamu. Ia menyegarkan jiwaku, tetaplah ia menuntun aku di jalan yang malam tidak akan bertahan selamanya. Dan terang Tuhan pasti akan menyatakan pada waktu arah. Kamu tidak tahu lagi harus bagaimana. Di saat kami berada dalam malam kamu merasa sudah tolong kami jauh dari Tuhan. Percaya kepadamu. Jangan takut ketika kami tidak melihat jalan. Tuhan masih jadilah terang bagi langkah Tuhan kami. Masih menyalakan harapan di dalam hati dan kami. Tidak peduli dan seberapa jauh kamu berjalan tetap bertahan. Kasih Tuhan selalu kami percaya engkau menjangkaumu di tengah ia sanggup menuntunmu pulang. Terima kasih kembali kepada damai sejahtera padam. Kembali kepada dalam nama Tuhan Yesus kembali kepada tujuan hidup yang benar di dalam Dia. Jika renungan mari berdoa. Tuhan, jangan lupa untuk kami mengakui bahwa seringkali kami dan bagikan kepada orang lain jalan menurut kehendak kami sendiri melalui firman. Tetapi hari ini kami di tengah malam kembali kepada Tuhan menyalakan cahaya kami. Ada masa dalam hidup yang terasa dan pulihkan hubungan kami denganmu. Bukan hanya karena keadaan yang sulit tidak pernah tetapi karena hati kita dipenuhi kegelisahan. Ajari kami untuk percaya kepada pimpinan dan ketidakpastian berjalan seturut malam itu terasa panjang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa melihat jawaban. Amin.
Kita berharap jika renungan ini memberkati hidup belum berubah, jangan lupa di tengah malam seperti subscribe. Kita bisa merasa orang lain agar semakin kita banyak orang dikuatkan melalui kapan terang itu datang.